Pokok-pokok Warta Jemaat Minggu 21 Februari 2021. 1. Pemberitahuan. Berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta nomor 107 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM dari tanggal 9 sampai dengan 22 Februari 2021 wilayah DKI Jakarta, PPKM secara mikro sudah dapat dihentikan. Namun demikian, Majelis GKJ Nehemia masih menunggu kebijakan dari pemerintah kapan peribadatan dapat dibuka kembali. Oleh karena itu, untuk sementara kegiatan ibadah hari Minggu masih dilaksanakan secara virtual atau online. Jemaat dapat mengikuti ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. 2. Berita duka cita. Telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga. A. Bapak Joni Kolowai, Kakanda Bapak Beni Kolowai wilayah Ciputat pada hari Senin 15 Februari 2021 pukul 20.50 WIB di Rumah Sakit Medistra. Jenazah dimakamkan pada hari Selasa 16 Februari 2021. B. Bapak Mulyadi, Ayahanda Ibu Bekti Narmujo wilayah Pangkalan Jati pada hari Selasa 16 Februari 2021 pukul 19.30 WIB di Magelang. Jenazah dimakamkan di Magelang, Jawa Tengah. Majelis dan seluruh jemaat GKJ Nehemia menyampaikan turut berduka cita. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. 3. Majelis Lereh dan calon pengganti. Sehubungan dengan berakhirnya masa tugas beberapa majelis pada akhir bulan Maret 2021, maka dalam rapat majelis lengkap via Zoom pada hari Jumat 5 Februari 2021 telah disetujui untuk pencalonan anggota majelis sebagai berikut. 1. Penatua Tri Adi Sulistyo wilayah Cipete diperpanjang. 2. Diaken Dewo Asmoro wilayah Kebayoran Baru diperpanjang. 3. Penatua T. Ramlan Dumadi wilayah Pangkalan Jati, calon pengganti Bapak Wibowo Nugroho Hadi. 4. Penatua Joko Sungkono wilayah Pangkalan Jati, calon pengganti Bapak Galih Alistia Timur. 5. Diaken Wiatno Kris Raharjo wilayah Permata Hijau diperpanjang. 6. Diaken Siti Ambar Sayekti wilayah Pondok Cabe diperpanjang. 7. Diaken Prihadi Gunawan wilayah Pondok Indah diperpanjang. 8. Diaken Lestari Yuli Astuti wilayah Radio Dalam diperpanjang. Dan berdasarkan tager talak dari Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa tahun 2018 pasal 10 ayat 3B 1-7 Romawi bahwa pencalonan majelis yang telah diumumkan 2 minggu secara berturut-turut tidak ada jemaat yang berkeberatan, maka majelis dapat menetapkan peneguhannya. 4. PSP 2 GKJ Nehemia. Panitia PSP 2 GKJ Nehemia menghimbau kepada seluruh jemaat GKJ Nehemia yang rindu untuk memberikan persembahan pembangunan gedung aneks dapat menyampaikan persembahannya melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Pondok Indah dengan nomor account 101-000-762-1939 dengan nama account Gereja Kristen Jawa Nehemia. 5. Pelayan Firman Tuhan. Pelayanan Firman Tuhan dalam ibadah hari ini oleh Pendeta Agus Hendratmo. Kini tiba saatnya kita, Jemaat Gereja Kristen Jawa Nehemia, memasuki masa MPDK atau masa penghayatan dasar-dasar kekristenan, di mana pada periode ini keluarga besar GKJ Nehemia akan merayakan masa Prapaskah, Minggu Palmarum, Jumat Agung, Paskah, Kenaikan Tuhan Yesus, dan Hari Raya Pentakosta. Walau MPDK kali ini dilakukan dengan cara yang berbeda, mengingat adanya pandemi yang masih melanda bumi ini. Namun demikian, GKJ Nehemia akan terus berupaya untuk tetap melaksanakan kegiatan untuk menyediakan wadah bagi jemaat dalam mengalami suasana MPDK yang tetap penuh arti. Oleh karena itu, kita akan menyaksikan Bapak Ari Saptama selaku Ketua Majelis menyerahkan tugas secara simbolis kepada Ketua Panitia MPDK dari wilayah Pangkalan Jati sebagai wilayah pelaksana.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, situasi pandemi telah membuat kita harus melakukan ibadah secara daring. Maka dari itu, rangkaian kegiatan Paskah hingga Pentakosta GKJ Nehemia tahun 2021 ini juga dirancang khusus dengan menyesuaikan situasi. Sesuai jadwal yang telah dibuat majelis, tahun ini adalah giliran wilayah Pangkalan Jati yang akan menjadi panitia pelaksana Paskah Pentakosta tahun 2021. Rangkaian acara akan diawali dengan kegiatan MPDK atau masa penghayatan dasar kekristenan. Surat keputusan ini kiranya menjadi simbol untuk panitia dapat melaksanakan tugas mulia ini dengan mengawali kegiatan untuk melayani jemaat dalam masa penghayatan dasar kekristenan tahun 2021. Kerjakan dengan penuh sukacita demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, dengan sepenuh hati dan dengan sukacita kami akan menjalankan tugas yang dipercayakan kepada kami. Buku Panduan MPDK 2021 yang sudah disusun oleh panitia ini kiranya dapat dipergunakan untuk membantu seluruh jemaat GKJ Nehemia dalam menghayati kasih Kristus dalam nuansa MPDK. Walau dalam kondisi yang terbatas karena pandemi, kiranya kita tetap dapat berkolaborasi dengan para pendeta, penatua, dan diaken untuk melayani seluruh jemaat di GKJ Nehemia. Tuhan Yesus menyertai. Terima kasih. Prosesi pembukaan MPDK secara simbolis telah selesai. Selamat bekerja panitia, mari kita dukung kegiatan panitia dengan mengikuti kegiatan yang akan diumumkan panitia lebih lanjut. Terima kasih. Panggilan beribadah. Umat yang dikasihi Tuhan, pada kebaktian minggu ini kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah pertama. Kita bersama-sama menghayati ibadah ini dengan tekad untuk bertumbuh dalam rencana dan kehendak Allah. Tema ibadah kita hari ini yaitu rencana dan kehendak Allah untuk keselamatan manusia. Allah menghendaki kelangsungan hidup manusia, keselamatan dan bukan kehancuran umatnya. Rencana dan kehendak Allah untuk keselamatan manusia memuncak pada karya salib Kristus, Sang Mesias di Golgota dan kebangkitannya. Marilah kita bersama-sama bersujud di hadapan Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Ibu, Bapak, Saudara, kami undang berdiri. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah di Minggu Prapaskah yang pertama ini kita khususkan dengan mengungkapkan votum dan menerima salam dari Tuhan. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang berkarya dalam kehidupan
dari waktu ke waktu dengan kasih setia tak terbatas. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara semua. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan duduk. Nyanyian pujian. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 3, bait 1 dan 3. Kami puji dengan riang. Penyesalan dosa. Ya Tuhan, dalam hidup kami sering membiarkan diri kami hidup dalam kuasa kegelapan yang merasuki kami. Kami lebih suka mencari jalan hidup kami sendiri dan abai mentaati firman-Mu. Kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kami menyesali dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kami ingin menyatakan pengakuan dan penyesalan dosa kami ini melalui nyanyian Kidung Jemaat 38 bait 1. Telah kutemukan dasar kuat, dan Kidung Pasamuan Jawi 62 bait 1, Sihing Allah Kang Moho Tresno. Telah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkar. Kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan. Anugerah pengampunan-Mu memampukan kami hidup seturut segala
rencana dan kehendak keselamatan. Berita anugerah-Mu pada saat ini kami terima, sebagaimana tersurat di dalam surat Roma 5 ayat 10. Roma 5 ayat 10 demikian. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara kami undang berdiri. Syukur dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas kemuliaan-Mu yang terwujud dalam rencana dan kehendak-Mu untuk keselamatan bagi hidup kami. Kami hendak mensyukuri kasih anugerah-Mu melalui nyanyian dari Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2, karena kasih-Nya padaku. Ibu, Bapak, Saudara, kami silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa epiklesi kita. Kita siapkan diri kita untuk menerima sabdanya di Minggu Prapaskah pertama ini. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala karunia-Mu dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami menerima sabda-Mu hari ini. Sabda-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap bertumbuh dalam rencana dan kehendak-Mu untuk kehidupan yang dipenuhi anugerah keselamatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di Minggu Prapaskah yang pertama ini kita terima melalui kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Saya akan membacakan bagi kita semua. Berfirman Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya
yang bersama-sama dengan Dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan yang kita terima pada saat ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pernahkah Bapak, Ibu, Saudara melihat ada seorang anak yang melihat barisan semut yang sedang lewat, kemudian barisan semut itu dirusak oleh anak itu. Misalnya dengan menyapu barisan semut itu sehingga semut itu menjadi kocar-kacir. Atau anak yang merusak sarang yang sedang dibuat oleh laba-laba kecil di dalam rumahnya. Dia juga ambil sapu kemudian dihapuskanlah sarang laba-laba itu. Atau kecoa yang dibalikkan tubuhnya dari tengkurap Bapak, Ibu, Saudara menjadi telentang, sehingga akan terlihat kecoa itu seakan-akan berjoget karena berusaha untuk balik lagi ke posisi semula. Kira-kira Bapak, Ibu, Saudara, apa ya yang menyebabkan anak itu atau bahkan mungkin kita sendiri melakukan semua itu? Ayo, Bapak, Ibu, Saudara, atau anak-anakku yang juga beribadah saat ini.
Apa bisa menyebutkan? Apa sih salahnya? Semut-semut itu gitu kan, berbaris rapi kok harus dirusak gitu ya. Barisannya. Sarang laba-laba kecil harus dihancurkan. Kecoa ditelentangkan. Hingga bisa berhari-hari loh, kecoa itu tidak bisa membalikkan badannya. Mungkinkah ini dilakukan Bapak Ibu Saudara sekadar keusilan kita? Atau sebenarnya ada sebuah pemuasan, dorongan agresif yang ada pada kita? Kita semua tahu Bapak Ibu Saudara, setiap manusia memiliki dorongan agresif. Dorongan agresif ini bisa muncul misalnya saat kita dalam bahaya, atau saat kita merasa lebih kuat dan kuasa dibandingkan yang lain, atau bahkan saat kita hanya ingin bersenang-senang dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Kejadian ini kita membaca kisah Tuhan Allah menghukum manusia dengan air bah. Tidak ada yang tersisa Bapak Ibu Saudara kecuali Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang yang ada di bahtera tersebut. Mengapa Allah menghukum manusia dengan air bah? Penulis kitab Kejadian yang kita baca ini memberikan alasannya. Kita temukan itu di Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat 5 Bapak Ibu Saudara tertulis demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dari sini kita mengetahui ada alasan yang jelas Allah menghukum manusia dengan air bah. Manusia begitu dikuasai oleh kejahatan, dan mereka bahkan bisa bertumbuh dalam kejahatan tersebut. Saya yakin Bapak Ibu Saudara kisah ini sudah tertanam begitu kuat di pikiran kita. Di sekolah minggu anak-anak pun mengenal kisah air bah ini. Namun Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan bahwa kisah ini tidak berhenti pada kisah air bah. Kisah ini berlanjut pada pelangi Bapak Ibu Saudara. Jadi dari air bah ke pelangi. Kalau kisah ini hanya berhenti pada air bah, tema kita saat ini adalah rencana dan kehendak Allah untuk memusnahkan manusia. Mengerikan sekali Bapak Ibu Saudara. Mengetahui satu demi satu orang yang kita kenal wafat karena corona sudah sangat menyedihkan, membuat kita berduka, membuat kita takut. Apalagi kita membayangkan kemusnahan umat manusia. Pelangi menjadi gambaran yang jelas. Kita tidak berhadapan dan menyembah Allah yang memiliki rencana dan kehendak untuk memusnahkan manusia. Namun kita berhadapan dan menyembah Allah yang memiliki rencana dan kehendak untuk menyelamatkan manusia.
sabda Allah di ayat 11 tadi. Saya baca lagi Bapak Ibu. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ayat 13, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Melalui perjanjian yang ditetapkan Allah sendiri, Allah tidak lagi akan membinasakan umat manusia. Dalam perikop kita ini kata perjanjian digunakan hingga 7 kali Bapak Ibu Saudara. Menunjukkan perjanjian menjadi pokok yang sangat penting. Perjanjian Allah yang penting ini bukanlah perjanjian sementara, bukan suatu limited edition. Perjanjian Allah ini adalah perjanjian kekal, unlimited edition. Busur di awan, atau biasa kita sebut pelangi, menjadi semacam meterai tanda perjanjian kekal tersebut. Perjanjian kekal yang ditetapkan Allah adalah Allah menyelamatkan manusia. Allah tidak lagi menghancurkan manusia. Never again, never again. Allah tidak akan pernah lagi menghancurkan manusia. Dalam keyakinan kita sebagai orang-orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, perjanjian yang dianugerahkan Allah kepada manusia ini terwujud secara sempurna dalam hidup dan karya Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Melalui Yesus, keselamatan manusialah yang menjadi prioritas Allah, bukan kehancuran atau kemusnahan manusia. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, bukan memusnahkan manusia. Dalam minggu-minggu Prapaskah ini, kita diajak untuk menatap dan menghayati rencana dan kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia melalui hidup dan karya Yesus. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, Edward O. Wilson, seorang profesor emeritus bidang biologi, berpandangan bahwa sebenarnya secara alami, Bapak Ibu Saudara, manusia memiliki kecenderungan yang sangat kuat. Memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk mencintai kehidupan ini. Kehidupan yang tidak hanya terbatas dalam diri manusia, tetapi juga kehidupan di alam semesta ini. Kecenderungan yang sangat kuat ini dinamakan sebagai biofilia. Berasal dari dua kata bio, kehidupan, dan filia, cinta. Cinta kepada kehidupan. Jadi, kecenderungan inilah yang menumbuhkan kasih sayang, bela rasa, empati manusia terhadap sesama atau bahkan makhluk hidup lainnya yang menderita. Jadi kalau lihat semut yang berbaris, ya dibiarkan saja, tidak dirusak barisannya.
Kecoa yang terlentang Bapak Ibu Saudara bahkan dibantu untuk tengkurap supaya bisa bergerak lagi atau beraktivitas lagi. Orang yang berkembang biofilianya juga akan mengimani Allah sebagai Allah yang pengasih dan pengampun, Allah yang mencintai kehidupan ini. Kebalikan dari biofilia, Bapak Ibu Saudara, adalah nekrofilia. Berasal dari dua kata, nekro, kematian, dan filia, cinta. Cinta kepada kematian. Ini adalah kecenderungan manusia memuja-muja penderitaan, memuja-muja kerusakan, kematian, dan kemusnahan sesamanya atau makhluk hidup lainnya. Nekrofilia menghadirkan sosok manusia yang agresif, yang kejam, tanpa peri kemanusiaan kepada pihak lain. Kegemarannya adalah menyakiti pihak lain, entah secara verbal atau perbuatan. Orang-orang ini Bapak Ibu Saudara, dalam kata-kata populer yang biasa kita dengar, orang-orang nekrofilia ini adalah orang-orang yang bahagia ketika melihat orang susah, dan susah ketika melihat orang bahagia. Orang-orang ini juga lebih suka meyakini Allah sebagai Allah yang gemar menghukum dan memusnahkan hidup manusia daripada Allah yang mengasihi dan mengampuni manusia. Jadi kalau melihat orang lain mengalami bencana, penderitaan, dengan cepat dia bisa mengatakan, lihat tuh, orang-orang itu sedang dihukum Allah. Allah yang menetapkan perjanjiannya dengan umat manusia melalui kisah Nuh ini bukan tipe Allah nekrofilia. Allah tidak memusnahkan umat manusia. Sebaliknya Allah punya rencana dan kehendak menyelamatkan manusia, bukan memusnahkannya. Allah adalah Allah yang biofilia, mencintai kehidupan. Biofilia Allah dengan nyata tampak juga secara jelas dalam karya dan kehidupan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Dengan demikian, janganlah kita mengembangkan kecenderungan nekrofilia dalam kehidupan kita. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan iman kita. Yang kita kembangkan dan tumbuhkan adalah kecenderungan biofilia kita yang sudah tertanam kuat dalam hidup kita sebagai anugerah Allah. Jauhkanlah penggunaan bahasa-bahasa yang mendorong tumbuhnya nekrofilia ini. Saya mengamati misalnya ya, para netizen mudah sekali memakai bahasa-bahasa nekrofilia ini terhadap pihak lain, termasuk di dalamnya ujaran kebencian. Jangan biarkan diri kita ahli mengutarakan kebencian kita pada pihak lain, tapi jadikanlah diri kita ahli dalam mengungkapkan bahasa persaudaraan, bahasa kasih pada pihak lain.
Bahkan ketika kita beranggapan, Bapak Ibu Saudara, pihak lain di hadapan kita sebagai sosok yang terlihat rusak dan berdosa, bukan panggilan kita, Bapak Ibu Saudara, untuk mendoakan agar orang itu segera menemui ajal dan menderita di neraka. Itu bukan panggilan kita. Panggilan kita adalah justru kita dipanggil untuk mendoakan orang itu bertobat dan menjadi sosok yang lebih baik. Itulah bahasa biofilia, bukan bahasa nekrofilia. Jadi sekarang saya mengajak Bapak Ibu Saudara, bayangkan, munculkan di pikiran Bapak Ibu Saudara sekarang ini, siapa orang yang Bapak Ibu saat ini tidak suka? Siapa orang yang saat ini Bapak Ibu benci? Hadirkan di pikiran Bapak Ibu Saudara sekarang ini. Sudah Bapak Ibu? Sudah ada orang yang Bapak Ibu tidak suka, yang Bapak Ibu benci? Oh tidak, ya jangan dipaksa, jangan mencari-cari orang yang tidak disuka atau dibenci. Tapi kalau ada, hadirkan itu. Ayo, sudah Bapak Ibu? Saya ajak Bapak Ibu berdoa menghadirkan biofilia bagi orang yang sekarang ini ada di pikiran Bapak Ibu Saudara, yang Bapak Ibu tidak sukai, yang Bapak Ibu benci. Saya akan memandu, saya akan memimpin dalam doa bahasa biofilia. Ya Tuhan, saya berdoa bagi orang yang saya benci ini, bagi orang yang saya tidak sukai ini. Melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, orang ini ya Tuhan bisa berubah, bisa bertobat, dan bahkan bisa menjadi berkat bagi sesama di dalam kehidupan ini. Amin. Itulah bahasa biofilia. Itulah panggilan kita untuk mendoakan orang-orang yang bahkan tidak kita sukai, kita benci, untuk bertobat dan menjadi sosok yang lebih baik. Bukan panggilan kita untuk mendoakan mereka agar cepat meninggal dunia dan masuk neraka. Hanya dengan menghayati dan menumbuhkan biofilia kita dan bukan nekrofilia, kita bisa menghayati dengan baik rencana dan kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia. Amin.
Ibu, bapak, saudara, kami undang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan dalam persaudaraan iman dengan umat Tuhan di segala abad, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Ibu, bapak, saudara, kami silahkan duduk kembali. Dalam ibadah keluarga hari ini, kita akan berdoa dalam doa syukur dan syafaat. Doa syafaat akan dipimpin terlebih dahulu oleh salah satu anggota keluarga, dan nanti Bapak Pendeta akan melanjutkan doa bagi jemaat yang sedang sakit dan berduka, serta menutup doa syukur dan syafaat kita dengan doa Bapa kami yang nanti akan kita ucapkan secara bersama-sama. Masing-masing keluarga kami silahkan untuk berdoa syafaat. Allah Juru Selamat kami, melanjutkan doa syafaat keluarga. Kami berdoa bagi saudara kami yang sedang bergumul dalam kesakitan dan kedukaan. Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa bagi Ibu Nancy Saya, Ibu Adi Atmojo, wilayah Pintaru, bagi Ibu Sukardi, Bapak Aris Setiantoro,
Bapak Subroto, wilayah Cipete. Kami berdoa bagi Bapak Amas Eko Prasetyo, Ibu Katijah Sukandar, Bapak Suparno, wilayah Kebayoran Baru. Kami berdoa bagi Ibu Yuliati Suparyono, Bapak John Pieter Siregar, Ibu Titin Silueta, Bapak Yus Saputra, Bapak Sudarto, Ibu Susanti, wilayah Pondok Cabe. Kami juga berdoa bagi Ibu Kustini Bakri, Ibu Tukio, Ibu Yulia Haryace, Bapak Sutopo, Ibu Harjono, Bapak Supar, wilayah Radio Dalam. Kami juga berdoa bagi Ibu Suryo Surindro, Ibu Widayati Ismail, Ibu Sumini Mulyadi, wilayah Tebet. Kami juga berdoa bagi Bapak Yohanes Agung Sugianto, wilayah Pasar Minggu. Kami juga berdoa bagi Ibu Diaken Esmu Nareswari, wilayah Pangkalan Jati. Kami berdoa bagi Bapak Dri Gunawan, Bapak Santo AS, wilayah Ciputat. Kami berdoa bagi Ibu Rusminah, Bapak Wiyatno, wilayah Permata Hijau. Kami juga berdoa bagi Ibu Pandamsih, wilayah Pondok Indah. Kami serahkan mereka semua ya Tuhan dalam kasih dan pemulihan yang Tuhan karuniakan bagi mereka, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Tuhan sendiri yang akan memberikan kesembuhan, mulai dokter, obat-obat yang diminum, dan setiap berkat yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Mereka yang sakit tetap dapat menaruh pengharapan di dalam Kristus, Sang Juru Selamat kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi saudara kami yang sedang mengalami kedukaan, karena ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi kembali ke rumah Bapa. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang berduka cita. Keluarga Bapak Beni Kelowai, wilayah Ciputat, yang berduka cita atas berpulangnya kakak, yakni Bapak Joni Kelowai. Kami juga berdoa bagi keluarga Ibu Bekti Narmujo, wilayah Pangkalan Jati, yang berduka cita karena berpulangnya ayahanda, Bapak Mulyati. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga ini, tetap dapat mempercayakan pemeliharaan hidup hanya dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkehendak atas keselamatan kami. Kami menyempurnakan doa syukur dan syafaat kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan pada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, persembahan keluarga mohon dimasukkan dalam amplop dan direkatkan
untuk selanjutnya diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat ditransfer ke rekening GKJ Nehemia di Bank Mandiri Cabang Pondok Indah. Nomor rekening 10108-1049-106. Nama akun Gereja Kristen Jawa Nehemia. Jika ada kesulitan dengan transfer, ibu, bapak, saudara dapat menghubungi majelis GKJ Nehemia. Doa persembahan silahkan nanti dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Bapak, Ibu, Saudara kami undang berdiri. Nyanyian pengutusan. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita wujudkan kesediaan kita diutus Tuhan dengan menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Jemaat 387 bait 1 dan 2. Ku heran Allah mau memberi. Setelah menerima berkat Tuhan, kita akan menyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 387 bait keempat, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita menerima tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus yang mampu mewujudkan rencana dan kehendak Allah untuk keselamatan umat manusia. Mampukanlah kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Dia kini dan selamanya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Seluruh jalan hidupku tetap rahasia.
Ibu bapak saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ibadah keluarga telah selesai. Ibu bapak saudara kami persilahkan duduk kembali dan mengambil waktu untuk saat teduh. Majelis Gereja Kristen Jawa Nehemia mengucapkan selamat hari Minggu, selamat bertumbuh dalam rencana dan kehendak Allah, selamat menerima keselamatan Allah dengan tetap taat protokol kesehatan walau kita ibadah di rumah. Tuhan Yesus menyelamatkan kita dan keluarga kita. Amin. Shalom Jemaat GKJ Nehemia. Kiranya kita semua selalu dalam keadaan bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Pandemi yang melanda memang menghalangi pertemuan tatap muka, tetapi jangan sampai mengurangi sukacita kita dalam menghayati kasih Kristus. Tibalah saatnya kita memasuki masa penghayatan dasar-dasar kekristenan dengan tema bertumbuh karena kebangkitan Yesus. Dengan tema ini kita akan belajar untuk terus menghidupi teladan Kristus. Jangan lewatkan program yang menarik dalam suasana Paskah tumbuh di rumah yang disajikan untuk kita semua supaya dapat menghayati masa Paskah ini meski tanpa bertemu secara fisik. Panitia menyediakan buku panduan program MPDK yang dapat diunduh dari media online. Maka pantau terus media komunikasi Paskah Tumbuh di Rumah melalui akun Instagram, Facebook, website GKJ Nehemia, atau jaringan komunikasi grup WhatsApp. Sampai jumpa pada program pertama kita, yaitu Anti Salah Paham COVID-19 pada hari Sabtu 27 Februari 2021 pukul 17 melalui media Zoom dan YouTube Live. Tuhan memberkati dan salam Paskah tumbuh di rumah.